Iya, Ibu. Berapa Iya, total? ada 3 kelas, Ibu. 3 kelas berarti 100 berapa ya? 150 ya? 150 ya? 62, 45, 46, 90 tambah 60 aja udah 10 ya. Ini 114. Iya. Susah juga ya Bu ya mendeteksi ya siapa yang belum join, siapa yang udah join ya saking banyaknya ya. Oke. Mungkin sambil nanti jalan ya kita harapkan semuanya join ya Bu ya. Nah, jadi supaya tidak terlalu lama menunggu itu ya Bu ya. Bisa kita mulai? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Cuma begini. Ya. Jadi selamat sore. Ini mungkin masih pertemuan kedua ya Bu ya. Sebelumnya Bu Eka Utari ini sudah masuk ya? Sudah, Ibu. Sudah. Ya. Ya, jadi izin Ibu, di RPS pertemuan ketiga Ibu, kemarin Ibu Ayu sudah 2 kali. oh gitu. Ya, ya nanti pertemuan. Kalau saya soalnya nggak ada minggunya, jadi saya bingung juga. Kayaknya kan baru sekali Bu. Cuman mungkin jamnya jamnya numpuk, nih satu hari itu 2 pertemuan itu bisa. Tuh ya. Oke. Ya, jadi kemarin mungkin belajar tentang konsep apa etika gitu ya, budaya Bali ya. Kalau untuk hari ini kan sebenarnya kita belajar konsep budaya Bali dan konsep komplementer. Kalau untuk konsep budaya Bali saya rasa Ibu sudah banyak juga dapat dari mata kuliah sosial budaya sebelumnya ya, banyak Pak Agus Dharma itu dari UNI kelas itu. Ya, masih ingat Bu? Pak Agus Dharma, Gede Dharma siapa namanya? Yang dari UNHI itu belajar Ibu tentang Trihita Karana. Nah, ya. Iya, Bu. Jadi itu sudah banyak diberikan oleh itu sudah banyak konsep budaya itu ada di situ ya Bu ya. Jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar asuhan komplementer gitu ya, dan kaitannya dengan kebidanan. Oke. Jadi kita lihat dulu. Ya, jadi untungnya hari ini sudah bisa hidup Bu. Tadinya di sini internetnya mati total karena sedang perbaikan ya. Tadi makanya saya pesan sama sipennya bisa jadi bisa enggak ya. Nah, jadi gini Bu. Kalau komplementer itu mungkin sudah banyak ya yang kenal, mungkin sudah banyak dari ibu-ibu yang juga menggunakan mungkin atau mengikuti gitu ya. Jadi banyak sekali di masyarakat sudah ada. Misalnya seperti yoga, akupuntur, gitu ya, diet terapi itu ada. Kemudian kalau Reiki, dia sudah pernah dengar ya, Reiki ini kaitannya dengan energi ya. Ada massage juga, ada kromo, ada meditasi, herbal, homeopati, hipnosis, aromaterapi, dan yang mungkin yang gini dari Bali gitu ya, yang sebenarnya konsep dari India yang akhirnya berkembang di Universitas Hindu Indonesia di Bali itu adalah Ayurveda ini Bu. Nah Pak Agus Dharma itu dari Universitas dari Fakultas Agama di UNHI itu juga mempelajari tentang Ayurveda. Jadi kalau kita lihat komplementer ini sebenarnya sudah banyak berkembang di masyarakat, bentuknya bermacam-macam gitu ya. Nah, sekarang untuk saat ini kebidanan sendiri di kita di jurusan kebidanan Poltekkes Denpasar ini ikut mengembangkan ini dengan mengaitkan, mungkin tidak semua bisa diterapkan kalau kita di kebidanan terbatas, misalnya seperti krayo itu kan jarang
bahkan mungkin sulit untuk diterapkan di kebidana. Jadi yang bisa diterapkan ada yang bisa, ada yang tidak bisa diterapkan gitu nggih. Tapi kalau kita lihat di masyarakat ini sudah banyak sekali dan mungkin sudah banyak yang menggunakan jasa komplementer ini. Termasuk saya juga kadang-kadang saya pakai akupuntur misalnya. Kalau di rumah kita pakai diffuser diffuser ya namanya ya. Tapi adanya ya untuk aromaterapi itu itu juga kan juga bentuk dari komplementari sebenarnya. Ya. Nah, kalau Ayurveda itu konsepnya dari India, Bu. Kalau di sini di Undhi berkembangnya. Nah, kemudian pada dasarnya sebenarnya komplementer itu, Bu, adalah ilmu yang memadukan antara ramuan dan keterampilan sebenarnya. Jadi ramuan itu macam-macam. Ada ramuan dari tumbuhan, kemudian dari hewan, dari mineral ataupun galenik. Jadi kalau mungkin yang sering kita gunakan adalah yang dari tumbuhan ya. Kalau di Bali itu mungkin di tempat Ibu di Kupang, di mungkin daerah sekitar di sana itu banyak mungkin menggunakan dari alam tuh berupa tanaman ya. Kalau di Bali misalnya daun base, daun dab-dab, banyak Bu. Saya rasa di tempat Ibu juga tidak kalah banyak dengan di kami di sini ya. Jadi awalnya sebenarnya komplementer itu. Jadi ramuan tidak hanya dari tumbuhan, dari mineral ataupun galenik. Kalau hewan tuh misalnya kalau di kami di Bali dikenal dengan satu permana. Jadi diambil dari unsur hewan, bisa dari kadang yang ini itu kan apakah dari minyak ikan itu kan dari hewan itu ya. Kemudian ada juga beberapa dari misalnya kalau orang-orang di luar kan gading gajah itu digunakan untuk pengobatan. Kemudian kalau dia dari mineral kan bisa air kelapa, mungkin air tebu, banyak. Kemudian kalau galenik itu yang lebih sudah modern, Bu. Jadi ramuan dari galenik itu adalah ramuan dari bahan alam yang sudah diekstraksi. Jadi misalnya daun dab-dab misalnya, atau daun apa yang Ibu tahu ya, biar sama kita. Daun sirih misalnya. Daun sirih itu diekstraksi, dia dikeringkan, dijadikan dikeringkan, kemudian dia diekstraksi itu apakah dia ditambahkan alkohol atau apa, dicari saripatinya itu. Nah, itu namanya galenik. Jadi sudah lebih modern. Kalau dulu orang kan mengkonsumsi daun sirih kan langsung daunnya direbus gitu ya, atau ditumbuk. Tapi kalau sekarang sudah ada namanya ekstrak daun sirih. Nah, itu namanya galenik. Jadi ramuan itu tidak sebatas dari tumbuhan saja, ada yang dalam bentuk ramuan dari hewan, dari mineral ataupun dalam bentuk lebih modern yaitu dari ekstraksi atau saripati namanya galenik. Nah, di Indonesia perpaduan ramuan dari keterampilan ini juga kan dasarnya kan karena kita memiliki sumber daya hayati yang tinggi ya. Jadi berbagai daun atau berbagai tumbuhan pengobatan itu tumbuh di Indonesia. Jadi sumber daya kita ini yang ada di Indonesia ini adalah terbesar kedua setelah Brasil. Jadi mungkin dari segi jenis, varietas itu ya, dan belum tentu ada di tempat lain gitu. Jadi di Indonesia ini luar biasa sebenarnya. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya pengobatan tradisional berdasarkan empiris atau pengalaman itu berkembang pesat di Indonesia. Oke. Jadi nenek moyang kita memanfaatkan tanaman obat, memanfaatkan binatang-binatang gitu nggih. Kemudian kebersamaan ini artinya dari tanaman yang banyak ini itu tumbuh juga keterampilan pengobatan dengan macam-macam dengan memanfaatkan ramuan tadi. Kan banyak ramuan itu kan tidak berdiri sendiri kadang ya. Ada misalnya minyak dari kelapa digunakan untuk melakukan masas. Masas ini kan keterampilannya. Minyak kelapanya ini dari ramuannya. Nah, jadi
akhirnya berjalan sejalan antara ramuan dan keterampilan. Nah, inilah akhirnya sampai sekarang berkembang menjadi istilahnya komplementer, gitu ya. Mungkin kalau secara detail nanti kita jelaskan. Nah, kemudian komplementer terapi ini semakin dikenal, diminati oleh masyarakat sebagai baik itu pengguna atau profesional. Artinya kalau profesional tuh tadinya orang hanya berdasarkan empiris pengalaman saja. Mungkin kalau di Bali istilahnya Balian ya. Jadi dia tidak belajar, dia hanya turun-temurun dari leluhurnya. Tapi sekarang sudah berkembang karena ada spesial tenaganya nih ya. Jadi ada namanya tenaga Yankestrat sekarang. Mungkin di setiap puskesmas juga sudah ada. Kalau di Bali itu sudah menjadi bagian dari layanan primer di Bali. Jadi setiap puskesmas sekarang sudah ada Yankestratnya. Gitu ya. Baik dari pengobatan umum ataupun dari KIA itu bisa join ke situ, artinya memanfaatkan fasilitas itu untuk dalam memberikan perawatan kepada pasien. Kemudian terapi komplementer atau alternatif ini berdasarkan pada holistik filosofi dan intrasendra itu pikiran semua. Jadi nanti ada macam-macam Bu, kombinasi, dia tidak berdiri sendiri. Mungkin nanti ramuan tanaman dengan keterampilan memijat atau ramuan tanaman dikombin dengan energi ya, misalnya dengan yoga atau misalnya dengan reiki gitu kan. Malah kalau sekarang di rumah sakit Prof Murah itu mungkin ada di sini mahasiswa dari Prof Murah, saya lihat prana itu sudah berkembang sekali. Masuk di apa yang di depan itu di wing sekarang. Kalau wing itu apa ya? Masih ada wing sekarang ya, saya kurang tahu, tapi yang jelas dia ada di wing. Karena biasanya prana itu digunakan kalau di sini yang saya lihat langsung adalah digunakan pada pasien-pasien CA untuk membantu mengurangi nyeri gitu ya. Dan mungkin dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan ternyata itu bermanfaat. Tidak hanya di radioterapi ditaruh di belakang, tetapi sekarang prana itu ditaruh menjadi satu bagian yang unggul dari rumah sakit Prof Murah saya lihat. Gitu ya, itu dari energi aja itu Bu. Energi kan tidak terlihat nih, tapi bisa dirasakan. Ternyata bisa berkembang sebegitu bagusnya sekarang. Itu ya. Kemudian, nah ini terapi komplementer itu adalah menanggulangi penyakit dilakukan dengan mendukung pengobatan medis atau konvensional atau sebagai pengobatan pilihan di luar pengobatan medis. Jadi ada yang berjalan dia bersamaan, tetap pengobatan konvensional jalan, atau ada yang hanya dengan komplementer saja. Makanya macam-macam untuk pengobatannya. Ada yang terintegrasi, ada yang komplementer, ada yang empiris. Kalau empiris full dia hanya dari yang alami ini. Tapi kalau dia integrasi, dua-duanya jalan. Pengobatan konvensional jalan, pengobatan komplementer jalan. Jadi kalau komplementer ya apa namanya sudah berdasarkan hasil-hasil penelitian. Gitu. Jadi bisa berbarengan dengan konvensional ataupun tidak. Gitu ya. Nah ini, jadi kalau dia konvensional kan otomatis dia seperti yang biasa ya. Jadi pelayanan kesehatan yang yang sudah biasa kita temukan di puskesmas, semua sakit. Tapi kalau tradisional itu adalah gabungan pengetahuan keterampilan praktik berdasarkan teori, pengalaman dan kebudayaan. Ada kearifan lokal juga di situ. Itu ya. Kemudian digunakan untuk melayani kesehatan dan mencegah penyakit serta memperbaiki dan pengobatan. Ini berdasarkan WHO ya. Kemudian kalau undang-undang yang Kestra sendiri, pengobatan atau perawatan dengan cara obat dan mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun bisa bersifat empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini kan kalau kita lihat undang-undang yang Kestra ini kan tahun 2009 ya Bu ya.
sekarang kan sudah lagi keluar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Undang-Undang Kesehatan yang apa istilahnya, yang menaungi. Artinya kan harusnya kalau undang-undang itu ada, yang lain kan otomatis gugur ya. Tapi saya lihat PMK-nya belum juga keluar yang baru gitu ya. Nah, jadi kita masih juga berarti pakai yang lama meskipun undang-undangnya sudah baru. Gitu ya. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu sih tidak setil saya lihat dari Undang-Undang yang Kestra itu sendiri. Seperti kita Undang-Undang Kepidana Nomor 4 kan sudah gugur jadinya sebenarnya. Karena Undang-Undang Nomor 17 itu sudah berlaku gitu ya, tapi PP atau PMK yang memaparkan lebih detail dari isi undang-undang itu mungkin belum publish ya. Jadi kita masih aja melihat ke PMK yang lama. Ya, kemudian jadi ini berbagai upaya kesehatan ya yang dilakukan. Kalau yang di atas ini kan salah satunya adalah pelayanan yang Kestra ya. Nah, jadi ini menjadi bagian integral dari dalam pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia saat ini. Mungkin kalau misalnya lama-lama bisa kayak di Cina ya Bu ya, kita bisa memilih layanan apa yang kita inginkan. Apakah kita ingin yang tradisional, apakah yang ingin yang konvensional. Tapi kalau sementara di Indonesia kan tidak seperti itu. Semua pasti jalur konvensional, komplementer itu sebagai pendamping. Mungkin suatu saat nanti di dalam rumah sakit kita bisa memilih juga seperti di luar negeri ya. Karena memang banyaknya penelitian-penelitian yang sudah menemukan gitu ya hal-hal baru dari sisi tradisional ini. Kita sebenarnya kalau di Poltekkes Bu, karena visi kita mengusung budaya komplementer budaya Bali itu, kita juga sudah di sini juga sudah memulai meneliti hal-hal yang sifatnya misalnya apakah berbahan dasar alam, misalnya yang pernah kita lakukan itu kalau saya sendiri pernah membuat minyak ya, istilahnya minyak buat campurkan dengan PCO. Jadi dalam kandungan 0,2 diberikan kepada pasien-pasien postpartum. Nah, jadi itu digunakan untuk melakukan massage. Nah, jadi itu sudah memadukan dua keterampilan antara ramuan berupa minyak aromatik dengan massage. Ya. Nah, jadi massage-nya itu menggunakan 5 teknik pijat dasar, effleurage, triase, yang itu friction, vibration. Kemudian dilihat hasilnya berupa apakah kapan dia mulai keluar ASI-nya, ASI yang kolostrum, kapan dia keluar yang mulai yang ngatur, kemudian bagaimana peningkatan berat penurunan 10 dalam waktu 10 hari ada atau tidak gitu ya. Kemudian bagaimana peningkatannya sesuai atau tidak dengan standar. Jadi kita pun di sini memulai itu karena memang visi misi kita ke depan yang sampai 2030 ini kan masih di komplementer gitu ya. Nah, kemudian yang lain lagi yang dilakukan dosen itu membuat patch, Bu. Patch itu kayak salon pas itu ya. Salon pas seperti itulah ya, patch itu kan yang menempel gitu. Itu perpaduan dari kombinasi ekstraksi dari daun dab-dab dan daun kelor. Jadi yang dicari itu adalah flavonoid. Flavonoid itu kan sejenis antioksidan. Dia mengandung namanya kornetin. Kalau nggak salah saya itu untuk mencegah inflamasi. Ya, jadi seperti itulah mulai digali kandungan-kandungan yang bisa mencegah ataupun
mengobati satu penyakit. Nanti PETS itu bisa diberikan ke anak-anak ya Bu ya, yang demam untuk digunakan membantu menurunkan demam. Kalau malah yang sudah kita patenkan itu ada misalnya seperti jelly gitu misalnya, permen yang mengandung tinggi SF gitu ya, itu bisa dipasarkan, sudah turun hak patennya untuk sekarang dalam proses untuk kerjasama dengan lahan gitu ya, dengan perusahaan lah gitu ya untuk bisa memasarkan. Jadi sudah mulai nih Bu, gitu ya. Jadi arahnya sekarang semuanya sudah berdasar pada fitofarmaka. Jadi apa sih kandungan dari komponen itu, tidak hanya sekedar saya tempel nih di kepala nanti turun dah panasnya, tetapi sekarang itu kenapa dia bisa turun, itu yang kita cari jawabannya gitu ya. Jadi sudah semakin bagus gitu Bu ya. Nah ini adalah beberapa dan hukumnya kenapa yang Kestrat ini sekarang sudah menjadi bagian dari sistem kesehatan kita, gitu ya. Tentunya diawali dari dari WHO ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 17, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, kemudian jadi ini beberapa yang menaungi. Nah, yang ini beberapa Bu ya pengembangan yang dilakukan dan yang paling detail membahas itu di 10 tahun 2024 tentang yang Kestrat. Kita juga masih pakai sih meskipun Undang-Undang 17 sudah ada gitu ya. Tapi karena penjelasannya kan berdasarkan PMK itu yang belum, ataupun dari PP itu belum ada. Oke. Kemudian dari dasar hukum ini untuk yang sekarang di undang-undang yang baru ini setelah saya baca, tapi Ibu kan bisa baca juga. Ibu bisa download Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 ini. Ada hanya mungkin beberapa yang membahas tentang yang Kestrat gitu ya. Misalnya tentang di pasal 1 nomor 17 itu membahas tentang obat berbahan dasar alam, itu kan bagian dari yang Kestrat sendiri ya. Jadi bahwa obat berbahan dasar alam ini bisa digunakan untuk pemberdayaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, pemulihan, dan tentunya berdasarkan pada pembuktian secara empiris atau ilmiah. Jadi komplementer ya pengobatan tradisional yang empiris itu masih juga sebenarnya diakui, gitu ya. Karena empiris kan hanya dari pengalaman. Nah kemudian dari undang-undang ini ada juga disebutkan di pasal 321 bahwa obat-obat alam itu digolongkan menjadi jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, ataupun obat bahan alam lain. Kalau jamu belum tentu dia ada fitofarmakanya Bu ya, bisa saja dia hanya berdasarkan pengalaman atau kearifan lokal yang turun-temurun. Tetapi kalau fitofarmaka kan sudah melalui satu uji preklinik dan klinik. Nah, seperti yang pernah kami kerjakan, misalnya di preklinik kami menggunakan tikus misalnya sebagai sampelnya. Jadi bahan yang sudah kami buat itu diaplikasikan di binatang, itu namanya preklinik. Nah itu hasilnya sudah bagus, kemudian setelah baik hasilnya dicobakan kepada manusia. Nah itu klinik. Jadi artinya secara fitofarmaka jelas gitu ya. Nah jadi ada yang, kalau jamu kan belum tentu, tapi ada yang juga yang sudah gitu ya. Jadi ini berbagai macam golongan dari bahan alam tersebut. Nah, kemudian ada juga pada pasal 160 dinyatakan bahwa pelayanan kesehatan tradisional ini terdiri atas pelayanan kesehatan menggunakan keterampilan dan ramuan. Seperti tadi berarti
Ini yang disebut dengan layanan komplementer. Jadi masih mirip dengan undang-undang sebelumnya. Meskipun ini undang-undang yang terbaru 17 tahun 2000, tapi masih mirip. Cuman penjelasannya memang tidak sedetail di undang-undang Kestrat. Gitu ya. Ini. Pelayanan kesehatan tradisional umumnya digunakan untuk pelengkap pelayanan kesehatan konvensional. Itu yang masih berjalan di Indonesia ya, tidak berdiri sendiri, gitu ya, tapi melekat dengan layanan konvensional, di mana pelayanan kesehatan tradisional ini berdasarkan PP yang ada itu jenis pelayanannya itu ada yang saya bilang tadi empiris, komplementer, dan integrasi. Kalau empiris itu dilakukan oleh penyehat tradisional. Kalau di Bali namanya balian itu, atau misalnya penyembuh yang di kampung-kampung itu namanya penyehat tradisional. Kalau komplementer ini dilakukan oleh yang kestrat, artinya orang yang sudah profesional ya, karena menerapkan hal-hal yang sifatnya sudah terbukti secara ilmiah. Nah, kalau terintegrasi berarti pelayanan kesehatannya sudah kombinasi antara yang konvensional, yang standar kesehatan dengan komplementer. Jadi pada terintegrasi ini dua jenis layanan ini sudah apa istilahnya satu lah gitu ya, saling melengkapi. Kalau komplementer ya komplementer dia sendiri. Kalau empiris ya dia masih mengerjakan tanpa bukti ilmiah. Tapi kalau integrasi dia memadukan keduanya. Nah, modalitasnya apa? Tadi kan ada ramalan, ada keterampilan, dan gabungan dari keduanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ramuan ada tumbuhan, hewan, galenik. Kalau keterampilan ada yang manual, ini adalah massage misalnya. Kalau olah pikir kan bisa meditasi misalnya. Kemudian ada kalau energi ya seperti tadi tai chi, seperti itu kan, reiki, prana, mungkin kalau lebih detailnya nanti bisa cari tahu Bu, dibaca-baca lagi. Nah, itu biasanya dengan olah energi. Nah, kedua-duanya ini bisa digabungkan, tidak berdiri sendiri, sehingga manfaatnya akan lebih tinggi. Oke. Jadi pada umumnya untuk modalitas ini biasanya adalah tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kombinasi. Oke. Nah, ini saya rasa sama ya. Dari undang-undang tadi nomor 17 yang terbaru itu kita melihat ke yang lama, PP yang lama juga masih sama, gitu ya. Jadi ada 3 tadi itu. Kemudian ini juga empiris dijelaskan seperti empiris itu berdasarkan pengalaman ya Bu ya, benar-benar tradisional. Kalau komplementer ini sudah berdasarkan kaidah ilmiah, tidak membahayakan, memperhatikan kepentingan pasien, potensi promosi. Jadi sudah berdasarkan kajian ilmiah di biomedis ya, biokultur gitu ya. Jadi sudah aman. Kalau mungkin yang sekarang banyak berkembang kan di geria-geria. Dulu Poltekkes juga mau buat geria ini tapi nggak jadi ya. Geria Poltekkes itu sudah jadi sebenarnya bangunannya, tapi mungkin perizinannya yang bermasalah. Jadi kalau di Bali itu banyak berkembang geria-geria itu dengan dinas kesehatan ya Bu Kumpeng ya. Kalau geria yang punya kita ya. Jadi dia seperti klinik Pratama, mirip begitu. Tetapi kalau yang ada di masyarakat kadang-kadang ada geria-geria yang perizinannya dari Deperinda ada. Kalau spa itu izinnya dari pariwisata kalau nggak salah saya. Ya, jadi lebih mudah sebenarnya karena kan basicnya bukan nakes. Kalau spa kan bukan nakes, bisa dari SMA, dari mana aja bisa, yang terlatih tapi kalau yang kemarin yang mau dibuat Poltekkes itu mirip seperti klinik Pratama, karena basicnya nakes semua tuh. Tapi akhirnya mungkin perizinannya yang bermasalah, ya. Nah, kalau dia terintegrasi seperti tadi, itu adalah kombinasi dari
dua layanan, konvensional dan yang tradisional ya. Nah, saya rasa ini sama. Jadi ini adalah penjelasan dari apa namanya, gambar tadi ya Bu ya. Jadi memang ada yang mendasari gitu ya. Nah, kenapa sih kok kita ini belajar yang begini ya Bu ya? Padahal kan sebenarnya komplementer itu kan sudah ada tenaganya sendiri gitu ya, berbeda dengan bidan. Kalau bidan kan di dalam sistem kesehatan kan yang kestrat kan tersendiri dia, profesi yang tersendiri. Kemudian profesi bidan juga tersendiri. Kira-kira gimana Bu? Kenapa profesi bidan itu belajar yang seperti ini? Bisa nggak Bu? Mungkin Bu Francisca, Ramona. Kira-kira kenapa Bu? Ada nggak untungnya Bu kita belajar begini Bu? Baik Ibu, selamat sore. Ada untung untuk kita belajar yang komplementer Ibu ya. Ya, manfaatnya banyak Ibu, karena mungkin di daerah kami sini untuk yang komplementer itu tidak mungkin misi kami belum di puskesmas itu belum yang ke komplementer yang seperti Ibu jelaskan di Bali tadi. Tetapi kami punya ini yang sendiri, yang di yayasan sendiri punya komplementer kayak seperti pijat bayi Ibu itu di sendiri, tapi tidak semua masyarakat belum menerima itu, mungkin karena biayanya Ibu atau orang-orang atau golongan tertentu saja yang bisa berkunjung ke situ. Jadi kalau untuk keuntungan manfaat kita belajar itu ya kita bidan ya wajib belajar itu, karena nanti mungkin kita saling antara pelayanan kesehatan konvensional dengan tradisional tadi mungkin digabungkan, jadi kita tidak belajar tentang konvensional saja tetapi tradisional juga Ibu. Mungkin dari saya hanya itu. Terima kasih. Saya Kalau di Kupang itu Ibu di puskesmas ya Bu ya? Iya. Iya, puskesmas. Ibu belum punya layanan Diankestra di puskesmas? Iya, tidak ada. Kalau untuk tradisional punya di puskesmas tidak ada Ibu. Oh gitu ya. Berarti belum ini ya, belum masuk ya. Meskipun dari undang-undangnya sudah ada, dia bagian dari layanan kesehatan sebenarnya. Iya Ibu. Kalau di Bali itu sudah ada tersendiri dia, meskipun mungkin aplikasi atau penerapannya belum maksimal seperti program yang lain ya. Nih. Iya Ibu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Berarti bermanfaat Bu ya. Ya, pengembangannya. Karena memang basic kita orang timur banyak menggunakan hal-hal yang dari alam tradisional ya Bu ya. Jadi kalau itu dikembangkan tentunya ini sangat baik. Tetapi kita harus kiblat kita ini Bu, ibu-ibu yang lain juga ya. Karena kan profesi kita itu kan kalau dilihat dari filosofinya kan adalah misalnya apa? Filosofi kebidanan apa Bu? Apa Bu? Masih ingat nggak Bu? Persalinan yang dan perawatan kehamilan yang alami kan gitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat filosofi kita memang yang kestrat ini masuk Bu, karena kita tahu bahwa kebidanan itu tidak hanya bentuknya terapi, tetapi juga seni gitu ya, seni alami. Nah, itu akan bersambung sebenarnya itu ya. Makanya kalau kita belajar komplementer bukan berarti kita menjadi yang kestrat gitu. Kita tetap profesi kita bidan, tetapi kita mengkombinasi asuhan kita sehingga kebermanfaatan dari asuhan kita itu lebih bisa dirasakan oleh pasien sesuai dengan kearifan lokal yang ada di tempat kita masing-masing gitu ya. Berarti kalau di Kupang itu ini Bu ya, kalau kayak spa bayi sudah ada mulai ya.
Ada Bu, tapi tidak, peminatnya masih kurang Bu. Oh ya, mungkin karena harganya juga relatif masih Iya. mahal ya. Kalau di Bali banyak sekali itu Bu. Saya malah saya masih mahasiswa D3 belum tahu namanya spa, tetapi sudah memasarkan jasa spa sebenarnya gitu. Tidak tahu bahwa itu namanya spa juga. Misalnya kita datang habis kita menolong di rumah sakit, pulangnya itu pasiennya minta bayinya dibantu memandikan. Akhirnya kita lakukan pijat bayi. Itu tahun 2000, Bu. Saya itu sudah mulai mengerjakan itu di sini di Bali itu. Sehingga saya juga dapat, karena saya masih gadis ya Bu ya. Jadi saya punya uang tambahan jadinya Bu. Saya ke rumah-rumah pasien pagi sore, pagi saya mandikan bayi, pijat bayi, bantu ibunya untuk merawat bayi sebentar sampai tidur, nanti sorenya datang lagi, dapat saya uang 50.000 gitu waktu itu ya. Kalau sekarang kan sudah lebih terintegrasi ya. Jadi sudah ada namanya spa, sudah ada kayak ininya lah, sudah ada rumahnya lah gitu ya. Kalau zaman itu saya begitu Bu. Jadi sekarang ternyata namanya spa bayi gitu ya. Ya ditambah-tambah sedikit lagi, tambah aroma lah, tambah ini ya, jadilah bagus. Sebenarnya itu usaha yang mungkin untuk ibu bidan nih punya potensi sekali ya, gitu ya. Kalau berkembang di tempat ibu dari segi ekonomi kita bisa terbantu, gitu ya. Mungkin tapi kita harus tetap ini Bu, harus punya keterampilan itu. Seperti saya misalnya, saya belajar dari Budi Nursalindo di Jogja. Juga pelatihan sama Bu Yesi Aprilia itu yang tentang prenatal gentle yoga. Ya memang kita keluar biaya dulu gitu, tapi sebenarnya itu jadi modal untuk bisa membuat ini ya, asuhan kita lebih komprehensif gitu ya. Ya. Nah ini Bu, bidan adalah seorang perempuan dalam mengerjakan program ini berdasarkan undang-undang yang sekarang sudah tahun 2000 berapa itu udah pernah Bu? Gimana? Halo? Bu, maaf Bu, putus-putus di sini Bu. Iya. Dulu dosen kebidanan. Ya, ini bagus mungkin ini ceritanya Ibu, tapi di saya putus-putus loh Bu. Nggak kedengeran. Nah, ada yang punya Bu. Setelah ikut tuh dia jaringan. Iya, jaringannya ini masalah Bu. Kami tidak mendengar Bu. Iya, ya. Mbak mungkin ini mau sharing ya, sharing pengalaman ya. Iya, bagus sebenarnya. Iya. Ya, nanti kalau udah bagus sinyalnya Bu, lagi disambung. Iya, Ya, jadi bidan itu seorang perempuan. Kalau di Indonesia ya Bu ya, seorang perempuan nih kalau di Indonesia, kalau di Australia. Iya. Ya, di stop dulu Bu. Jadi bidan itu ada di Indonesia berdasarkan undang-undang Indonesia, bidan itu perempuan. Ya, kalau di luar negeri enggak Bu. Saya lihat dulu di Darwin laki-laki juga ada. Ya, jadi karena dia kan bidan adalah seorang yang jadi tidak ada perempuannya. Ini yang khas dari kita ya. Ini bisa kita manfaatkan sebenarnya karena kan spesial Bu. Bidan itu hanya perempuan. Kalau perawat kan ada laki dan perempuan. Dokter juga begitu. Tapi kalau bidan nggak ada saingannya Bu, hanya perempuan aja ya. Jadi dia berpendidikan kebidanan, kemudian diakui oleh pemerintah. Ibu juga sudah ber-STR gitu ya. Nantinya ya. Nanti Ibu ini kan RPL. Nanti ada di profesi, ikut uji UKOM, nanti keluar STR-nya kalau sudah lulus. Oke, sama. Saya juga gitu Bu. Sebelumnya saya juga begitu. Jadi saya sudah selesai juga tahun lalu ya untuk profesi. Nah, jadi modalnya itu harus punya STR.
Tapi sebelum punya STR lulus UKOM itu dulu Bu. Cita-citanya lulus UKOM aja Bu. Kalau STR gampang kalau sudah lulus. Nah, ini dari undang-undang ini adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem kesehatan. Diberikan oleh bidan secara mandiri kolaborasi. Nah, ini dah memunculkan peluang kita untuk menerapkan komplementer di dalam layanan kita. Kan dia sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan. Ya, kemudian dan komplementer saat ini boleh diberikan baik di level mandiri, kemudian di primer maupun di level yang lebih tinggi. Berdasarkan undang-undang itu boleh. Nah, jadi itu memberikan kesempatan kita juga untuk menerapkan itu sehingga asuhan yang kita berikan lebih komprehensif kepada pasien. Itu ya. Kemudian, nah ini kalau dilihat dari filosofi untuk memberikan asuhan itu termasuk asuhan kebidanan itu adalah seni dan ilmu, Bu. Jadi tidak semata-mata hanya ilmu saja. Tetapi misalnya ya contoh ya, kita sama-sama belajar heading, gitu kan? Tapi heading ibu dengan heading saya kan akan berbeda, ya kan? Meskipun kita sama-sama, sama kita buat putus-putus, jelujur, tetapi bisa hasilnya akan berbeda. Oh mungkin punya ibu lebih rapi dari punya saya, gitu ya. Atau ternyata yang putus-putus ibu lebih ikatannya lebih kecil gitu misalnya, gimana caranya saya juga, tetapi sebenarnya ilmu yang kita pelajari sama gitu. Jadi memang yang namanya filosofi dalam memberikan asuhan kebidanan itu tidak hanya ilmu, tetapi bagaimana seni kita memberikan gitu ya. Kadang-kadang memberikan edukasi aja berbeda-beda, kadang kita memiliki seni masing-masing gitu ya. Disitulah seninya ketika saya merawat ibu hamil. Saat dia mengeluh nyeri punggung misalnya, saya berikan dulu edukasi cara mengurangi seni. Setelah itu saya bimbing untuk mengurangi. Karena saya pernah belajar tentang prenatal gentle yoga, saya kasih Cat & Co gitu misalnya. Nah, jadi lebih komprehensif apa yang kita berikan ketika kita juga membekali diri dengan komplementer ini. Jadi, apalagi seninya bagus misalnya, bagus memberikan ke pasien akan percaya hamil berikutnya, anaknya, siapa misalnya sahabatnya atau teman-temannya nanti datang lagi ke ibu karena memang perawatan ibu luar biasa gitu. Oke, jadi kembali ke sini sehingga komplementer ini ya bagian dari ini sebenarnya seni ini kita bisa masukkan dia di situ sehingga kita secara ini legal kita mengerjakan, bukan artinya kita belajar komplementer kita menjadi Yankestrat, tidak, tetapi bidan plus gitu ya, bidan plus bisa menerapkan komplementer. Nah ini dasarnya kan kita punya filosofi sendiri bahwa keyakinan tentang kehamilan persalinan adalah sesuatu yang alami, keyakinan tentang bahwa perempuan itu bisa diberdayakan, kan, mau bisa memberdayakan diri, terus ada juga fungsi profesi dan manfaatnya, pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan. Nah ini sekian filosofi ini akan mewarnai pemberian gitu ya. Kalau kita berpikir bahwa ini alami, komplementer itu perlu untuk mengurangi mual, tidak hanya obat, tidak hanya B6 kita berikan, tetapi kasih sedikit minuman jahe untuk menghangatkan. Kalau kita belajar dulu di D3, minuman yang hangat atau minuman yang dingin, kan gitu ya Bu ya, itu akan membantu mengurangi mual. Terus dikasih sedikit jahe, rasa aromatiknya lebih ada, sehingga pasien lebih nyaman. Gitu. Jadi itulah yang kita inginkan dalam belajar komplementer ini, bagaimana ibu bisa menerapkannya dengan menggabungkan dengan ilmu kebidanan yang kita punya, gitu ya, sehingga akhirnya potensi yang kita punya ini secara keseluruhan bisa kita optimalkan, gitu ya, membantu pasien dalam memenuhi kebutuhannya. Memang sih kalau komplementer, kalau di kita lebih banyak pasti yang kaitannya dengan kehidupan, istilahnya kebutuhan biologis ya. Misalnya, nyeri pinggang pada ibu hamil, mual muntah, terus pada ibu yang menyusui mungkin kita berikan
pemijatan dengan manual, tambah aromatik sedikit untuk relaksasi dari pasien, untuk mengurangi rasa kalau misalnya habis melahirkan kan gitu baunya agak amis-amis gitu ya Bu ya. Ada aroma itu akan bantu mengurangi gitu. Saya sendiri meneliti ya Bu ya, memberikan massage itu dengan aroma itu pasiennya ngorok Bu. Saya pijat tuh dia ngorok Bu, heran saya. Ya saking capeknya Bu, habis melahirkan itu. Nah, tapi kan kalau hamil normal kan setelah 2 jam itu sudah mulai bisa bangun dan lain sebagainya. Itu kami pijat itu nggak ada 15 menit ngorok pasiennya. Saking enaknya mungkin. Nah itu yang selama ini mungkin tidak menjadi fokus kita ya. Gitu ya, kita hanya mobilisasi ini itu ya. Tapi coba di massage ini enak sekali dia Bu, tidur pasiennya. Ya alangkah lelahnya ya pasca melahirkan itu ngeden menahan sakit sekian jam gitu ya, kemudian ngeden dengan energi yang luar biasa, gimana nggak habis tenaganya. Begitu dipijat senang sekali Bu gitu ya. Itu juga salah satu upaya untuk meningkatkan daya jual kita ya Bu ya. Tadinya dapat 1 nanti dapat 2 jadinya gitu ya. Nah jadi itu luar biasa Bu. Jadi ini kan baru artinya pengenalan bahwa ada loh yang menyatakan bahwa ini itu bisa kita pelajari. Nah dari segi filosofi kita nggak salah belajar itu, legal lah gitu. Karena itu kaitannya dengan kebutuhan biologis pasien juga gitu. Oke. Ya ini beberapa Bu dari misalnya dari yang pernah kami teliti di sini ya, di dosen. Misalnya ini efek dari massage terapi dengan Prangipani. Karena ini kan arahnya ke kearifan lokal kan. Prangipani itu kan banyak di Bali. Prangipani itu bunga Jepun Bu. Kalau Bali itu bunga Jepun. Kalau orang Bali kan ada tuh sering nyelipin bunga di kupingnya itu Bu, warna putih, dalamnya kuning. Nah, itu namanya Prangipani. Itu adalah yang bunga sangat familiar di Bali, digunakan apakah untuk upacara-upacara agama ataupun untuk keseharian di fast atau apa itu bisa. Karena itu adalah lokalan Bali lah gitu ya. Jadi dibuatkan minyak, kemudian digunakan untuk massage pada saat persalinan ya. Gitu. Jadi reduce the childbirth pain intensity ya. Jadi untuk melihat intensitas nyerinya gitu ya pada saat bersalin. Itu diberikan gimana repose gitulah gitu ya. Kemudian ini ada juga misalnya seperti pengaruh akupressor titik bladder 23. Ini untuk nyeri punggung bawah ya pada ibu-ibu hamil trimester 3. Jadi nanti di yang keberapa itu ada ibu akan dapat topik tentang manual keterampilan manual dengan tangan itu ya. Itu ibu mungkin ibu kalau nggak salah saya diajarin nanti dengan Bu Ade. Bu Ade itu kan dari lulusan dari akupuntur sebenarnya. Basicnya dari akupuntur, bukan bidan. Akupuntur murni. Nanti ibu bisa tanya-tanya tuh titik-titik apa yang berguna untuk mengurangi ini itu. Jadi beliau punya bidangnya ya. Kemudian ini Bu Budiani ini pada pasien tumor ya. Jadi nekrosis pada tumor, faktor alfa. Jadi ini lebih ke biomedis. Ya, jadi sudah melihat ke sel-sel gitu ya Bu ya. Nah, jadi apa sih yang terjadi gitu ya. Ini saya kemudian, ini yang tadi saya bilang increase berat badan bayi, meningkatkan berat badan bayi. Mie-mian ini, kenapa sih kok mie-mian Bu ya? Karena mie-mian ini adalah kearifan lokal. Kalau Ibu pernah dengar di Bali namanya canang mie-mian. Jadi itu khusus, canang khusus yang dibuat oleh keluarga-keluarga Hindu di Bali untuk diberikan persembahan itu kepada apa istilahnya? Kalau kami itu ada namanya diberikan kepada apa istilahnya? Ari-ari yang ditanam itu namanya mie-mian. Jadi diberikan bunga-bunga yang basic warnanya adalah putih, hanya putih gitu. Jadi secara spirit itu dia akan berdampak kepada kehidupan anak. Gitu. Jadi ini karena sudah masuk ke ranah kearifan lokal. Mungkin di
Kupang kearifan lokalnya apa gitu ya. Jadi bisa digali sebenarnya sehingga apa namanya yang lokal di sana yang selama ini kami nggak pernah dengar. Gini, misalnya kayak di dulu-dulu kan di Papua misalnya buah merah, dia sudah konsumsi lama, tapi kita nggak pernah tahu apa itu gitu kan Bu ya, gitu. Terus sekarang ada namanya kelapa mulung. Memang kalau kelapa mulung itu kalau dibelah itu kulitnya warnanya pink. Ternyata setelah masuk lab itu Fe-nya tinggi sekali, hampir 200 mg per 250 mili. Itu ada mahasiswa saya meneliti seperti itu. Jadi itu digunakan untuk penurunan peningkatan HB pada remaja. Kemudian karena dia mengandung kalium ya kalau nggak salah, itu juga digunakan untuk mengurangi dysmenorrhea pada remaja. Ternyata efeknya sangat bagus Bu, gitu ya. Kita tidak tahu aja mungkin kandungannya. Misalnya kayak buah naga itu kulitnya juga bisa digunakan, tidak hanya buahnya. Kalau kulitnya itu vitamin C-nya juga tinggi. Gitu. Ya jadi sebenarnya potensi itu tidak hanya ada di buah, bisa di daun, bisa di kulit, bisa di macam-macam, gitu ya. Nah kalau yang terakhir ini Bu Swindri, mungkin ada yang pembimbingnya Bu Swindri ya tahu ya. Jadi ini beliau ini memberikan stretching abdominal terapi dengan satu kelompok diberikan akupressure, satu kelompok diberikan abdominal terapi. Gimana hasilnya dibandingkan gitu ya? Apakah lebih baik atau yang mana lebih baik gitu? Yang mana lebih banyak mengurangi dysmenorrhea, intensitas dysmenorrhea. Nah, jadi ini contoh-contoh ya Bu ya. Jadi kira-kira nanti Ibu pengen buat apa untuk penelitian? Udah penelitian Ibu ya? Sudah ya? Apa sedang? Belum. Belum Ibu. Baru usulan belum ya? Iya. Bagus Bu. Jadi ya. Siapa tahu nanti bisa menjadi ide ya Bu ya. Untuk ini di tempat saya nih ada begini. Kita coba bagaimana secara ilmiah gitu, itu bisa. Meskipun tidak sekarang karena waktunya Ibu pendek, tetapi mungkin Ibu nanti ke S2 gitu ya, itu bisa Bu, sangat bagus sebenarnya. Karena kita kan mengembangkan kearifan lokal di tempat kita yang belum tentu ada di tempat lain. Nah, jadi itu sangat novelty-nya bagus, kebaruannya itu akan muncul gitu. Ya Bu ya. Jadi kalau ada nanti kesempatan, kalaupun tidak sekarang, kalau sekarang mau bagus juga Bu. Tapi memang penelitian-penelitian seperti ini nggak bisa dikerjakan sebentar. Oke, itu ya. Nah, ya ini beberapa Bu ya jenis-jenis asuhan artinya jenis-jenis asuhan yang bisa kita terapkan. Kalau kriopraktik ini asuhan komplementer kan semua ya, tapi kalau untuk di kebidanan mungkin tidak semua bisa diterapkan. Misalnya kalau PCO untuk masa saya rasa bisa, kalau krio ini nggak bisa, akupuntur masih bisa. Kemudian aromaterapi, kalau refleksi ini lebih kepada titik-titik ini mungkin kalau ibu hamil nggak bisa ya, jangan. Mungkin kalau yang nggak hamil mungkin masih bisa. Massage, yoga. Nah, jadi kalau krio ini kan dia lebih ke persendian otot tulang belakang gitu ya. Saya rasa ini kalau di kebidanan sulit untuk dikembangkan pada karena kita asuhannya nggak ke situ itu, dan harus belajarnya benar nih. Dan untuk memberikan semua jenis-jenis komplementer ini basicnya kita harus bersertifikat. Sebentar Bu ya. Ini kan sensor ya.
Iya loh. Sini nih, makan di jalan di Seven Lakes. Oh gitu. Ya. Kayak nih, wait. Itu apa ya? Ya. Mungkin itu ibu-ibu penjelasan sedikit konsep tentang komplementer ini yang saya rasa secara hukum itu bisa kita jelaskan ya, kemudian dikaitkan dengan filosofi kita di bidan, itu juga masih erat kaitannya gitu ya, karena kita nggak mau. Kok bisa? Waduh, nanti saya juga nggak bisa ngabsen. Ya mau di luar aku. Ya. Jadi setelah kalau kita kaji, kita kaitkan dengan filosofi kita itu sebenarnya masih masuk ya. Artinya jangan sampai ibu-ibu berpikir ketika ibu memberikan perawatan asuhan ini dengan komplementer dengan menggunakan, tidak berarti kita menjadi seorang yang kestra, tetapi kita tetap bidan gitu ya. Bidan dengan pelayanan komprehensif ditambah dengan komplementer gitu. Ya, mungkin itu saja kalau dari saya, Bu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau sharing tentang pengalaman Ibu. Mungkin sudah ada yang menerapkan yang komplementer ini di dalam pelayanan mandirinya di rumah. Mungkin ada? Silakan. Tapi sudah jelas ya penjelasan saya, Bu ya? Sudah, Bu. Jelas. Jelas. Karena ini udah jam pulang, Bu, jadi semua sudah atau mungkin sudah banyak yang di rumah ya? Ada juga. Ya. Ada yang sudah di rumah. Kalau kami di sini, Bu, di Poltekkes ini jam 16 pulangnya, Bu. Pukul 16 ini sudah pukul berapa ya? Udah lebih ya. Jadi biasanya kalau jam segini itu sudah loyo ya, Bu ya, karena dari pagi sudah kerja terus gitu ya. Ya. Gimana ibu-ibu? Mungkin ada yang ini mau lagi ditanyakan. Saya rasa ini sih nggak berat, Bu ya. Gitu ya. Jadi yang penting kita memahami konsepnya, kenapa kita belajar ini, kenapa kok orang di Poltekkes Denpasar itu orang pencirinya komplementer kok bisa, itu kan milik Yankestra, enggak begitu. Karena ini adalah sebagai komplement ya, pelengkap, bukan sebagai yang utama. Tetap utamanya adalah ilmu kebidanan ditambah komplementer. Oke, kalau memang ini Bu, Izin Bu, gini Bu, ya silakan Bu. untuk besok ini masih jadwalnya Ibu, kita tetap kuliah atau bagaimana? Oh ya, besok Bu ya, besok nggak usah kuliah lagi Bu. Saya kasih tugas saja ya. Kebetulan saya juga cuti, tetapi kan materi saya kan hanya ini saja sebenarnya. Tidak susah, tinggal Ibu baca-baca kembali. Kalau ingin tahu lebih jauh, beberapa nanti dari PMK ataupun PP itu akan saya share juga ke Sipen ya. Nanti biar Ibu bisa baca. Undang-undang kesehatan juga Ibu perlu baca. Yang terbaru kan 17 nomor 23, bahwa seluruh undang-undang yang ada di layanan kesehatan ini kan menjadi apa istilahnya? Tidak lagi digunakan selain yang 17 ini kan itu, karena undang-undang ini sudah mencakup kesehatan secara keseluruhan. Itu yang sekarang. Cuman PP-nya itu yang kadang belum ada. Kan untuk bisa menerapkan kan harus ada PP dulu. Gitu ya. Jadi masih kita berkiblat ke yang dulu, karena memang saya lihat dari Undang-Undang 17 itu meskipun dia tidak detail tetapi masih skopnya mirip sama yang nanti gini aja Bu, untuk hari ini kalau memang sudah tidak ada lagi yang bertanya, saya akhiri. Nah untuk besok supaya juga kalau saya ditanya sama PJMK, kok nggak masuk ya gitu misalnya kan, padahal jamnya masih ada. Untuk besok itu
mungkin Ibu berkelompok aja, Bu. Berkelompok, satu kelas bagi menjadi 4 kelompok. Setiap kelas jadinya nanti ada 12 ya. 12 makalah. Setiap kelas itu membuat 4 kelompok besar, membuat 1 makalah tentang komplementer, asuhan komplementer. Yang satu membuat di hamil, yang kedua membuat di bersalin, di nipas, dan di bayi atau anak lah pokoknya. Jadi satu kelas nanti ada 4 makalah yang saya dapatkan. Jadi kalau Niki 3 kelas berarti ada 12. Nanti linknya saya kirim ke Sipen. Nanti biar bisa saya buka dari sana saja. Ya, ini sekarang hari Rebo. Nanti Ibu terakhir mengumpul hari Minggu ya. Minggu atau Senin lah maksimal. Oke. Nanti biar saya lihat dari situ sehingga saya bisa memberikan nilai tugas juga karena di ininya kan ada persentase tugas. Ya. Baik, Ibu. Ya. Ya, berarti kan sudah Bu, sudah terjawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pasti. Nanti bahannya saya kirimkan ini ya ke Sipen Ibu nggih. Iya. Terima kasih, Bu. Nggih, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat sore Bu Ibu ya. Selamat sore, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, Bu. Kita live sama-sama Bu. Ibu. Terima kasih.